Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Sanjo Store. Sekarang kita ada update yang cukup besar ya di Hengchen 8581, khususnya karena di update yang terbaru ini ada file tema. Ini bisa dilihat di sini temanya. Kita masuk ke aplikasi ya, geser kiri. Ini tuh. Jadi ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tema yang bisa dipilih ya. Jadi selain ganti warna, yang sebelumnya ini 3 kan ya, ada lagi tambahan tema lainnya. Ya lumayan ya. Jadi ada tema dan kita lihat juga tampilannya juga menarik. Bukan tema yang istilahnya banyak tapi tidak bagus gitu. Nah, untuk melakukan update silakan klik download link yang ada di deskripsi atau masuk ke grup kami ya, grup Telegram Sanjo Store. Jadi di situ bisa dicek filenya. Masuk aja ke topik khusus Hengchen US 8581 ini. Setelah filenya di-download, nanti ada 3 file. Kalau misalnya kita lihat di file manager, filenya apa aja ada di apd._za ya. Ini dalam bentuk folder. Jadi biarkan dalam bentuk folder. Lalu ada juga file namanya base.xt dan yang terakhir adalah update-annya ya, update_za. Totalnya mungkin sekitar hampir 2 GB lah untuk file update-nya. Cara update-nya yaitu masuk ke setting. Nanti di sini di tentang ponsel, pilih yang pembaruan lokal ya. Nah, akan terdeteksi ketiga file tadi, file konfigurasi APD-nya, sistemnya, sama base-nya. Nah, ini caranya tinggal klik aja mulai perbarui dan pastikan mobil nyala terus ya, akinya bagus kondisinya, atau kalau bisa nyalain terus aja mesinnya gitu sambil nyalain mesin, karena update-nya akan cukup lama. Ketika kita sudah klik mulai perbarui, dia akan loading, dan setelah selesai silahkan lakukan reboot aja ya, lakukan reboot sekali, lalu setelah itu cek fungsi-fungsi dari head unit seperti yang akan dijelaskan di video berikutnya. Baik, terima kasih. Nah, setelah update tema, tentunya masih ada ya fitur window system-nya atau 3 screen 1 window. Ini bisa diklik di sini untuk tampilan ke Waze ya, atau ke tampilan ini apa? Speed kilometer per jam, driving. Ini itu aja sih. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu head unit sudah terpasang ya, sudah nyala, kabel-kabel juga sudah terkoneksi. Apa yang harus dicek pertama kali tentunya adalah sistem infonya ya. Kalau bisa di foto lalu disimpan ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau kebingungan atau kendala dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan ke kami dengan mengirimkan dulu ininya, sistem infonya ya. Karena takutnya kan nanti invoice-nya hilang atau mungkin lupa dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena dengan dari sistem info ini kita bisa tahu ini mesinnya dari pabrikan apa, dan setting-setting serta hal lainnya akan menyesuaikan tergantung dari tipe mesinnya tersebut. Kita nyalakan kontak, kita tes. Pertama tentunya yang dites adalah musik. Musiknya kita ambil dari sini. Oke, lalu masuk ke DSP ya. Nah, di DSP tuh di sebelah kanan, sebelah mana ya? Nah, di sini coba digeser ke kanan, ke kiri, kiri belakang, kanan belakang, seperti itu. Dites ya, dan dengar langsung di speaker mobilnya gitu. Kalau misalnya ada, berarti speaker bagus, berarti jalur dari head unit ke kabel masing-masing speaker itu bagus. Selanjutnya adalah buka aplikasi GPS test. Oke, cari aplikasi GPS test. Nah, pastikan ini nanti keluar hijau-hijau ya, bar-bar 1, 2, 3 gitu, naik-naik, dan usahakan hasilnya di sini sudah muncul angka warna biru ya. Makin mendekati angka 1 itu semakin bagus, semakin akurat GPS testnya. Dan artinya sensor GPS-nya juga sudah terpasang dengan baik di tempat yang baik dan berfungsi dengan baik. Lagi ke poin berikutnya, yaitu buka aplikasi Pocket Pen ya.
Jadi kita sengaja install aplikasi Pocket Pen ini untuk mengetes touchscreen. Masuk ke menu layar penuh, lalu di gambar-gambar aja ya. Usahakan membentuk gambar Inggris ya, Britain, bendera Britain. Nah, kalau sudah tidak putus dan selalu tersambung, berarti artinya touchscreen juga bagus. Kemudian lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu setting remote steer. Untuk di Hengchen 8581 itu ada di bagian sini ya. Pengaturan. Nah, ini di tipe SWC-nya buat belajar dulu atau learning, lalu klik yang ini. Nah, cara kalibrasinya ini bisa dipilih ya, switch 1, switch 2, switch 3. Mulai dari switch 1 dulu. Lalu kita klik tombol yang ada di layar, misalnya ini volume plus ya. Klik. Nah, setelah diklik di sini, lalu tekan tombol yang ada di setir. Tidak cukup lama sih, nggak terlalu lama. Hingga di head unit ini merespon dan berubah warna menjadi orange gitu ya. Ulangi untuk tombol lainnya. Nah, untuk di Hengchen ini ada fitur 2 fungsi dalam satu tombol ya. Itu tekan tombol singkat dan tekan tombol agak lama. Nah, kalau untuk tekan tombol agak lama, di sini ditekan ya, seperti ini yang home kan, ditekan, lalu di remote steer-nya setelahnya dipijit tapi lebih lama. Sehingga nanti tandanya ini panjang, garis panjang. Kalau titik ini artinya tekan sebentar kayak gitu. Nah, untuk yang sudah ada remote steer bisa mengaktifkan fitur yang talk ini ya, voice. Jadi begitu ini diaktifkan, maka begitu tombol yang disetir ditekan, maka dia akan keluar voice command gitu. Hey Google-nya keluar lah. Jadi diaktifinnya lewat tombol steer, bukan lewat Hey Google. Selanjutnya adalah tes lampu iluminasi sebelah kiri ya. Caranya adalah dengan memutar saklar di mobil. Di-on-kan lampu senjanya atau dinyalakan saja lampu depannya. Harusnya ini nyala nih ikut. Syaratnya ya tadi kabel iluminasi itu sudah tersambung ya dengan lampu senja. Tapi kalau di sini kita cek sini saja. Nah, deteksi cahayanya kita buat mati dan ini nyala ya jadinya. Kalau saya nyalakan di sini jadi mati. Nah, kalau dengan settingan sini dia ikutin dari tuas saklar lampu senja di mobil. Kan USB sudah terhubung dengan baik ya. Jadi colok USB-nya ke head unit kabelnya. Lalu kan nanti ada kabel keluar tuh biasanya ditaruh di laci. Nah, itu pastikan file USB-nya nanti terbaca di sini ya. Jadi buka file manager, pastikan terbaca. Ya, saya sudah masukkan flash disknya. Ini udah kebaca. Lakukan di slot USB satunya lagi. Selanjutnya ya pastikan WiFi bisa terhubung ke hotspot dari handphone. Juga pastikan Bluetooth bisa tersambung ke handphone ya. Caranya ya tinggal tekan lama di sini bisa. Aktifkan WiFi-nya. Untuk Bluetooth juga bisa tekan lama di sini gitu. Nah, untuk Hengchen 8581 yang sudah terpasang SIM card, aktifkan datanya dan coba internetnya di tes gitu ya. Lalu selanjutnya buka aplikasi radio ya. Ini radio dibuka, dicek muncul nggak salurannya, sinyalnya gitu. Terus bisa juga tes Bluetooth musik ya. Bluetooth musik dites gitu, dinyalakan. Lalu bisa juga buka aplikasi Waze ya atau Google Maps, boleh untuk navigasi. Nah, yang terakhir tes kamera mundur ya. Jadi kontaknya sekarang wajib di-on-kan. Kalau tadi cukup ACC, sekarang wajib on. Masukkan gigi mundurnya, dites di head unitnya keluar nggak gitu. Ini kebetulan saya nggak bisa ngetes ya. Ya mungkin itu aja sih tahapan-tahapan dalam pengetesan head unit ya. Artinya setelah semua diuji coba yang tadi, artinya sudah pemasangan sudah betul, instalasi sudah betul, dan head unit pun normal gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Nah, selanjutnya untuk kamera mundur bisa disetting ya. Nah, ini caranya tarik ke bawah, slide ya dari atas ke bawah.
Dikebaca di sini ya. Resolusinya sekarang 1080p 25. Chipnya ada di situ ya. 9951. Nah, ini bisa diatur. Jadi cara ngaturnya adalah pasang garis atau misalnya menggunakan bambu, kayu di belakang ban mobil belakang ya, di belakang mobil lah pokoknya. Sejajar dengan spion kanan kiri. Nah, ini diatur mengikuti spion tadi. Mengikuti si garis atau si bambu tadi itu. Jadi ini misalnya nanti muncul bambunya di sini ya. Ya udah nih ikutin aja. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya di luar garis ini itu aman untuk mundur, sedangkan kalau ada objek di dalam garis ini itu sudah bahaya gitu. Kalau mobil dimundurin terus akan tertabrak.